ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Datang Bapak Kepala Madrasah ingkang kawula hormati, jalan-jalan mawas selawat Fatih bintikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Suatu majelis yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada hari ini, perkumpulan yang mendapatkan persiraman rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkumpulan yang menjadikan sebab kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keridhaan, perkumpulan yang menyenangkan hati junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga Allah senantiasa memberi pertolongan kepada kita untuk selalu bersolawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membasahi lisan-lisan kita dengan sholawat dan memberi pertolongan kita untuk senantiasa taat kepada Allah dan jauh dari maksiat. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, panjenengan semua hari ini berkumpul di kelas 6, yaitu kelasnya putra-putri Bapak Ibu semua, dalam rangka sebagaimana yang telah kita bersama maklumi, putra-putri panjenengan semua besok insya Allah kalau tidak ada halangan mulai hari Senin akan melaksanakan kegiatan penutup belajar putra-putri panjenengan semua selama sekolah di MI Rahmatul Umat, yaitu ujian madrasah atau yang sekarang dikenal dengan asesmen madrasah. Perlu kita pahami bersama bahwa ujian tahun ini mungkin panjenengan, para bapak, para ibu, bukan hanya kali ini saja putra putrinya mengikuti ujian, baik di sekolah maupun di madrasah, baik di tingkat dasar maupun di tingkat lanjutan. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita meyakini bahwa berdoa adalah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dapat merubah hasil, tidak ada yang dapat berubah takdir kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dapat dirasakan, semua dapat dihasilkan dari apa? Sebagai wali kelas 6 tentu saya sangat memahami
seharian putra putri Bapak semua, khususnya ketika di sekolah, di madrasah, di kelas. Maka ketika guru harus bicara jujur apa adanya, melihat hasil belajar putra putri panjenengan baik dari UTS, PAS, ulangan harian dan seterusnya, tentu seorang guru akan berharap muridnya lulus dengan prestasi yang membanggakan, lulus dengan nilai yang memuaskan. Tetapi guru hanyalah seorang guru, hanya seorang manusia biasa. Seberapapun usaha maksimal dari seorang guru, seorang kepala madrasah, manakala tidak dibarengi dengan ikhtiar dari para orang tua dan tinggal harapan. Oleh karena itu, jurus terakhir kami dari Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu Guru, semua ingin bermunajat memohon kepada Allah. Ikhtiar sudah kami lakukan, usaha sudah kami maksimalkan, tetapi sang penentu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah pada pagi hari ini panjenengan disuruh berkumpul di sini dalam rangka apa? Dalam rangka panjenengan bukan hanya sekedar setiap hari memberi uang saku, uang jajan kepada putra putri panjenengan semua untuk berangkat ke sekolah, tetapi dengan hadirnya panjenengan semua, mungkin putra putri bapak ibu semua punya dosa-dosa yang belum dimaafkan oleh orang tua, atau mungkin orang tua pernah mengucapkan sesuatu yang menjadi sebab anak-anak kita, putra putri panjenengan semua terhalang dari dibukakannya pintu ilmu. Oleh karenanya nanti ketika panjenengan sungkeman, berikanlah restu, berikanlah doa-doa terbaik. Jangan sampai ketika putra putri panjenengan semua besok hari Senin mulai menghadapi ujian akan ada mendapatkan kendala, mendapatkan halangan dan lain sebagainya, tidak lancar dalam mengerjakan soal ujian. Tentu kami khususnya guru kelas 6 sangat berharap kunci terakhir ada pada panjenengan semua. Selama mungkin 2 pekan kemarin, kami sebagai guru kelas 6 memprivat khusus untuk latihan ujian. Namun sampai kemarin hasilnya juga belum memuaskan. Tentu usaha-usaha yang lahir ini harus disertai usaha batiniah, usaha-usaha menembus langit, memohon kepada Allah sebagaimana firman Allah, ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Oleh karena itu 2 pekan kemarin saya di samping memberi materi untuk menghadapi ujian, saya juga memotivasi putra putri panjenengan semua. Meskipun realita yang ada dari soal latihan-latihan itu, sekali lagi hanya ada beberapa siswa yang sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal atau yang disingkat KKM. Namun saya tetap optimis putra putri panjenengan semua akan lulus saat menghadapi ujian madrasah atau asesmen madrasah tahun 2023-2024. Satu kuncinya panjenengan sebagai orang tua, mayoritas yang hadir pada pagi ini adalah ibu. Tentu ibu sudah merasakan jerih payah bukan hanya setahun 2 tahun, tetapi sejak ada di alam kandungan panjenengan semua sudah merasakan jerih payah perjuangan bagaimana seorang ibu mengandung, bagaimana perjuangan ketika melahirkan, bagaimana perjuangan ketika membesarkan putra putri kita. Maka jangan lupa itu semua akan sia-sia manakala panjenengan semua tidak memberikan restu, memberikan doa-doa terbaik untuk putra putri panjenengan semua. Itu saja sebagai mukaddimah. Karena acara pada pagi hari ini mungkin nanti setelah sungkeman dilanjutkan dengan doa bersama. Ya, semua memohon kepada Allah, tidak ada yang memohon kepada yang lain.
dalam rangka untuk suksesan putra putri panjenengan semua, sukses ujian, sukses program tahunan tahun 2023-2024. Kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir, meskipun saya mengajar di kelas 6 tidak genap setengah tahun, karena saya hanya melanjutkan tugas dari almarhumah Ibu Umi Haryati, dan tentu siapapun manusia yang melakukan komunikasi dengan individu-individu lain, khususnya saya dengan putra putri Bapak, saya dengan panjenengan, mungkin ada salah-salah tingkah, salah ucapan, salah sikap, baik pada putra putri Bapak maupun pada panjenengan para wali murid. Sebagai manusia biasa, tentu pada pagi hari ini saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, saya hanya manusia biasa, saya hanya berkehendak, panjenengan juga berkehendak. Ana urid wa antum wa anta turidu antum. Kita semua menginginkan yang terbaik, tetapi semua Allah yang menentukan. Maka kunci terakhir, marilah kita bersama-sama nanti memohon kepada Allah agar senantiasa Allah memberikan yang terbaik, menjadikan putra putri kita semua lulus ujian, menjadikan putra putri kita semua menjadi generasi solihah yang bermanfaat. Apa artinya punya ilmu tetapi ketika tidak dimanfaatkan? Apa artinya ilmunya setinggi langit tetapi tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada rasa malu kepada Allah, menjadikan sombong? Ingat, iblis dikeluarkan dari surga bukan karena kebodohannya, iblis bukan tidak pinter, tetapi iblis dikeluarkan dari surga karena kesombongannya. Oleh karena itu, tetaplah tawadhu, tetaplah rendah diri meskipun ilmunya setinggi langit. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cintai dan yang saya banggakan, para orang tua wali murid kelas 6, sebelum kita mulai sungkeman, mari kita beristighfar dulu, memohon ampun kepada Allah agar segala dosa-dosa kita yang berhubungan dengan Allah, makluminallah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Anak-anakku semua, sebelum kalian menunduk, ibu-ibunya mohon tegakkan kepala. Anak-anakku sekalian, sekarang tataplah mata kedua ibumu, kedua mata ibumu. Tatap mata kedua orang tua kalian, saling bertatap-tatapan. Mari sudah disampaikan, terlalu banyak dosa-dosa kita kepada orang tua. Keramat kita sekarang yang ada di hadapan kalian adalah orang tua kalian, ibu kalian. Kalian terlalu banyak dosa mungkin kepada orang tua. Orang tua kalian telah mengandung selama kurang lebih 9 bulan di dalam kandungan dengan penuh kasih sayang. Tak sedetik pun orang tua kalian mengeluh ketika
ketika mengandung kalian semua. Sampai pada puncaknya perjuangan antara hidup dan mati, ketika ibumu yang sekarang ada di hadapanmu akan melahirkan. Hanya ada dua pilihan, melahirkanmu dalam keadaan selamat atau melahirkanmu dalam keadaan sekarat. Tetapi kenyataannya hari ini, detik ini, kalian sudah dibesarkan oleh kedua orang tua kalian, khususnya utamanya adalah seorang ibu. Maka tidak ada yang berlebihan manakala pada pagi hari ini kalian memohon restu, meminta maaf kepada kedua orang tua kalian. Terlalu banyak salah, terlalu banyak dosa yang kita lakukan, yang kalian lakukan kepada kedua orang tua. 9 bulan orang tua mengandung tidak pernah meminta ongkos kepada kalian. Kasih sayangnya tulus, melebihi kasih sayang siapapun yang ada di dunia ini. Sampai ketika kalian menjadi bayi, balita, bagaimana perjuangan orang tua kalian? Ibu kalian dengan ikhlas, tanpa pamrih, hanya ingin membesarkan kalian. Setelah kalian menginjak masa anak-anak, madrasah kalian sebelum ada di RA, sebelum ada di madrasah ibtidaiyah, yang pertama mengajari kalian adalah orang tua kalian, ibu kalian, yang mengajarkan bismillah, yang mengajarkan doa-doa, semua orang tua. Bukan saja sampai di situ, ketika kalian menginjak pendidikan di RA, dengan ikhlas mengantarkan kalian sampai ke depan kelas, menunggui kalian, mengorbankan waktu, tenaga dan lain sebagainya, hanya demi satu kata, ingin menjadikan kalian orang-orang yang soleh, orang-orang yang cerdas, bukan hanya sekedar cerdas lahiriah, tapi cerdas dunia. Selama 10 tahun, 11 tahun, mungkin ada yang umurnya 12 tahun. Kemarin ketika Pak Guru menerangkan di papan tulis, kalau satu hari saja kalian diberi uang saku 5.000, maka kalikan 30 hari, 30 hari kalikan 12, 12 kalikan 10, sudah kurang lebih 150 juta uang orang tua kalian hanya untuk jajan. Maka andai hari ini orang tua kalian meminta kembalian uang yang sudah 150-an juta, tentu kita tidak bisa membalasnya. Uang dari mana kita mau kasih ke orang tua 150 juta? Belum uang kesehatan. Kalau kamu sakit, orang tua tidak peduli dapat uang dari pinjaman atau dari yang lain. Yang penting kalian sehat, yang penting kalian hidup. Berapa sudah kita berkunjung ke dokter, berkunjung ke puskesmas, berkunjung ke tempat-tempat klinik dan lain sebagainya? Tentu harapannya agar kalian menjadi orang-orang yang bermanfaat. Maka tibalah saatnya pada hari ini, ketika orang tua kalian menangislah, menyesallah dengan apa yang telah kalian lakukan. Kalian sering membantah kedua orang tua, kalian disuruh minta ongkos. Orang tua kalian mengandung tak pernah minta ongkos. Orang tua kalian membesarkan kalian, menyusui kalian, tidak pernah minta ganti uang. Jangan sampai kita berlarut-larut menumpuk-numpuk dosa-dosa kalian kepada orang tua kalian. Orang tua kalian tidak rela kalau kalian tidak lulus ujian. Orang tua kalian tidak rela kalau nilai kalian tidak memuaskan. Maka doa yang terakhir kalian harapkan hanyalah doa dari ibu. Ibu, maafkan anakku, ibu. Lalu kesalahan, tutur kata, aku sering membentak. Padahal di dalam Al-Quran diterangkan, salah satu yang menjadi benih-benih anak durhaka adalah berani kepada kedua orang tua, berani membentak,
Jangankan membentak, berkata ah saja dilarang. Ibu, dari dalam hatiku, maafkanlah segala kesalahanku, Ibu. Ibu, kau selalu berharap aku menjadi anak soleh. Kau selalu berharap aku menjadi anak solehah. Tetapi selama ini aku belum bisa membahagiakanmu, Ibu. Jangankan membalas kebaikanmu, aku malu di hadapanmu. Aku malu kepada Allah. Ibu, tolonglah engkau memaafkanku, Ibu. Jika engkau tak memaafkanku, maka tidak ada harapan lain yang bisa menjadi pengharapan terakhir bagiku. Sekali lagi, Ibu, Ibu, maafkan aku, Ibu. Dosa-dosaku. Sekali lagi, Ibu, pada hari ini dengan hati yang tulus aku mohon maaf kepadamu, Ibu. Di sekolah aku tidak bisa menyenangkan guru-guruku. Di rumah aku tidak bisa menyenangkanmu. Seringkali aku melawan perintahmu. Seringkali aku tidak menurut apa yang engkau perintahkan, Ibu. Uang jajan yang kau berikan telah habis. Setiap hari kau dengan tulus, tetapi aku tidak bisa membalas sehari pun. Oleh karenanya, Ibu, sekali lagi, Ibu, harapan terakhir aku, harapan terakhir kami, putra-putrimu bersimbah di hadapanmu. Jangankan kami bisa masuk surga, kami lulus ujian pun tidak akan bisa kalau engkau akan memberikan doa. Sekarang semuanya tatap mata kedua mata orang tua kalian, ucapkan kalimat mohon maaf, minta maaf. Jangan hanya dalam hati, tapi keluarkan kata-kata kalian minta maaf dan minta doa kepada kedua orang tua kalian. Ayo. Tidak akan menangis kecuali orang-orang yang nantinya dibukakan pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak bakal menangis ketika kalian menghadap kedua orang tua, mengaturkan segala kesalahan dan dosa, kecuali kalau hati kalian sudah keras. Ayo, limpahkan segala, curahkan segala keinginan kalian di hadapan orang tua kalian. Mohon kepada Allah, mohon kepada Allah agar orang tua kalian nanti sepulang dari sini tidak lagi keluar dari mulutnya kata-kata kasar. Yang keluar dari mulut ibu kalian adalah anak solehku, anak solehahku, anak pintarku, kesayanganku. Sampai dibawa ke dalam sujud, ke dalam sholat tahajud, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian semua besok pada hari Senin dan seterusnya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, untuk acara sungkeman karena keterbatasan waktu, saya cukupkan sampai di sini dulu. Sekali lagi, bukan hanya di sini kalian memohon maaf, usahakan setiap saat, setiap waktu, karena manusia adalah tempatnya salah dan dosa.
Mungkin kalian sekarang minta maaf kedua kepada ibu bapak kalian, tetapi mungkin sebelum pulang kalian sudah melakukan kesalahan lagi kepada kedua orang tua. Mungkin di rumah juga lebih banyak salahnya lagi. Maka jangan segan-segan, jangan malu-malu, kalian curahkan kesalahan kalian kepada kedua orang tua. Orang yang hebat bukan orang yang memaafkan, tapi orang yang paling paham kesalahannya dan meminta maaf kepada orang yang diperbuat salah. Maka sekali lagi, kalian selama ujian pagi hari sebelum berangkat minta doa restu kepada kedua orang tua kalian untuk kalian di sekolah, ibu kalian di rumah, tetapi hatinya ada di sekolah. Maka insya Allah Allah akan memberikan kemudahan bagi kalian semua. Tetapi jangan lupa doa, tetapi juga harus dibarengi dengan usaha, ikhtiar, yaitu belajar dan belajar. Apa yang sudah bapak dan ibu guru berikan di sekolah, di madrasah ini, mohon nanti selama ujian kalian buka-buka kembali. Utamanya adalah materi-materi ujian yang telah kami sampaikan di pekan-pekan kemarin. Bapak Ibu, kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon kepada panjenengan semua, jangan sampai senakal apapun putra putri panjenengan semua yang keluar dari mulut kita, mulut panjenengan semua, sesuatu kata-kata yang kasar, mencela, menghardik putra putri panjenengan semua. Betapapun nakalnya panjenengan, putra putri panjenengan semua, keluarkanlah kata-kata yang bagus, kata-kata yang baik, agar kata-kata itu menjadi kenyataan, karena panjenengan semua adalah keramatnya dunia. Demikian, sekali lagi, sebagai wali kelas 6 tentu banyak salah pada putra putri panjenengan semua, juga pada ibu-ibu semua. Mungkin ada yang mengenal saya, ada yang tidak mengenal saya secara langsung, sengaja atau tidak sengaja. Yang namanya manusia tetap akan terbuat salah, dan tidak ada yang bisa memaafkan kecuali orang yang bersangkutan. Sekali lagi mohon dimaafkan segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.